Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ya ampun, ini rumput ya, kok udah banyak kayak gini. Aduh, semakin tinggi nih. Tumbuh di pinggiran tembok lagi. Kalau dibiarkan bisa tambah banyak, bisa tambah tinggi. Bapak kemana lagi? Gak kelihatan. Oh, itu bapak udah datang. Aduh, capek juga ya. Aduh, emangnya dari mana toh pak? Kok ngos-ngosan kayak gitu? Ini loh, Bu. Bentar. Tadi Bapak jalan pagi, Bu. Ya, cari keringat lah, Bu, biar sehat. Tapi kok ya lumayan capek juga ya. Ibu kok Sampai tumben di sini ngos-ngosan nih? kayak gitu loh pak. Lah ya makanya, biasanya di dapur, Bu, jam segini nih. Ini loh pak, ibu tadi tuh keluar rumah kok lihat rumput-rumputnya ini udah semakin tinggi, semakin banyak. Kalau nggak dibersihkan sekarang kan ntar tambah lebat pak. Kayaknya nanti aja ya, Bu ya. Masih capek banget ini. Walah, ya udahlah, istirahat dulu, duduk dulu sana di teras. Bentar, ibu ambilkan minum. Oke, Bu. Terima kasih ya. Aduh, ternyata lama nggak olahraga gini, sekali olahraga rasanya kayak nafasku kayak Senin Kamis gitu loh, Bu. Susah banget. Aduh, bapak ini minum dulu. Oh iya, Bu. Makasih ya. Emang kemana sih pak tadi jalannya pak? Kok sampai ngos-ngosan kayak gitu? Ini loh, Bu, padahal cuman di sekitar perumahan ini aja loh, Bu. Ya, muter-muter aja. Bapak kan udah lama nggak olahraga, jadi badannya rasanya kayak pegel gitu semua. Iyalah pak, sama ibu juga gitu. Ibu ya lama juga nggak olahraga. Tapi rasanya itu lupa, kalau mau olahraga itu mau males gitu loh. Iya, betul. Ya kan kalau bersih-bersih dapur dan bersih-bersih rumah itu kan udah termasuk olahraga toh pak. Iya sih, Bu. Apalagi kalau sambil ngepel, ngecat, perbaiki genteng. Iya kan? Lah kok enak? Kan kalau ngepel masih urusan ibu. Nah kalau udah ngecat, perbaiki genteng, ya itu urusannya laki-laki toh pak. Masa ibu yang kerjain semua? Ya bukan, Bu. Ngecat dan perbaiki genteng itu urusannya tukang, Bu. Kan kapan hari ibu bilang jangan capek-capek, serahkan aja pada tukang, ya toh? Iya sih benar. Gimana pak tandonnya? Kapan hari itu kan udah dibersihkan? Udah aman? Nggak tumbuh lumut lagi? Kalau masalah itu ya tetap aja sih, Bu. Tapi waktunya agak lama emang. Ya paling enggak 6 bulan sekali sih memang harus selalu dikuras, kemudian dibersihkan gitu, Bu. Ya benar sih pak. Biar airnya itu yang kita konsumsi itu kan selalu bersih. Iya. Lah terus ini bapak nggak kerja? Aduh, rasanya kok kayak malas ya, Bu ya, ngapa-ngapain. Loh. Iya, sebenarnya ini hari ini tuh Bapak ada janjian ketemuan sama itu loh, Pak Oti. Oh. Mau bicarakan masalah kerjasama usaha pare itu loh, Bu. Oh gitu. Tapi kok kayak malas gitu ya, Bu ya, malas ngapa-ngapain gitu. Alah kok bisa sih pak? Kan ini kesempatan buat tambah-tambah pemasukan gitu loh pak. Emang usaha parenya itu seperti apa sih pak? Gini, kan Pak Oti itu punya tanah yang cukup luas. Nah, sebagian lahannya itu ditanami pare. Jadi karena Bapak punya banyak langganan di pasar, ya rencananya Bapak yang mau bantu jualkan gitu. Oh gitu. Gitu loh, Bu. Ya kan itu lumayan toh pak. Betul, lumayan. Tapi hari ini kok Bapak lagi gak mood ya, kayak gak enak gitu. Bapak ini. Entah kenapa, Bu, rasanya kayak capek banget gitu. Kayak bosan gitu loh, Bu. Ya iya sih pak, itu wajar. Ya namanya usaha itu kan selalu ada dinamikanya gitu. Ya emang kadang ada orang yang semangat, kadang tiba-tiba males. Ya itu udah biasa. Yang nggak boleh itu pak, berhenti berusaha. Nah, masalahnya itu di situ loh, Bu. Bapak itu kadang mikir,
gimana caranya supaya memiliki semangat kerja yang stabil. Bapak kan udah tanya tuh ke teman-teman. Kemudian nasihatnya ya sama kayak ibu ini. Mereka bilang usaha itu harus sabar. Ya emang Bapak kurang sabar ya selama ini. Ya kan Bapak ini termasuk pekerja yang tekun kan Bu ya? Ya kalau itu sih Ibu setuju sih Pak. Bapak itu termasuk pekerja yang tekun, yang rajin gitu. Ya makanya hari ini Ibu heran gitu loh. Lihat Bapak jadi gak mood, kok tumben gitu loh Bapak gak semangat. Pak hati-hati loh. Kalau rasa malas itu terus dipupuk, lama-kelamaan akan menjadi pemalas profesional. Tahu nggak? Masa ada pemalas profesional, ada lagi itu istilah itu? Ya ada lah Pak. Ya itu, orang menjadikan dirinya malas sebagai pilihan hidupnya. Ya saking menjiwainya, ya sampai jadi profesional kayak gitu. Profesional? Bentar. Emang ada contohnya Bu? Kalau contoh ya ada lah Pak. Gimana tuh? Ini Ibu nggak bermaksud menghakimi loh ya Pak ya. Ini ada suami temennya Ibu itu loh. Dulunya itu kan senang gitu bekerja, tekun, rajin gitu. Entah kenapa lupa lama-kelamaan kok udah nggak kerja lagi. Kasihan loh temannya Ibu itu. Apa mungkin dia jenuh juga Bu? Ya mungkin juga sih ya. Karena menurut temannya Ibu, suaminya itu nggak bertahan gitu loh. Jadi kerjanya itu sebentar-sebentar libur gitu Pak. Terus yang kerja siapa dong? Ya istrinya lah Pak. Walah. Ya padahal seharusnya kan ekonomi keluarga itu ya tanggung jawab suami tuh Pak. Sebagai kepala keluarga ya toh. Nah istri tentu bekerja, tapi kan bukan menjadi tulang punggung. Lah ini malah terbalik loh Pak, kasihan. Tapi Bapak nggak kayak gitu kan Bu ya? Oh tidak, kalau Bapak beda. Makanya Ibu itu sangat bersyukur punya suami yang tanggung jawab kayak Bapak kayak gini. Tapi Ibu nggak marah kan kalau hari ini Bapak istirahat di rumah? Rasanya kayak capek banget gitu loh Bu. Ya nggak apa-apa lah Pak. Tapi ya yang penting jangan dijadikan kebiasaan. Karena kalau terbiasa libur, lama-kelamaan nggak mau kerja lagi karena udah nggak semangat. Udah keenakan di rumah. Ibu ngomongin libur, apa teringat dengan teman Bapak? Yang mana? Itu persis seperti yang Ibu katakan tadi itu. Ya memang benar ya Bu ya. Kalau udah terbiasa malas-malasan ya gitu ya, maunya itu pengen libur aja terus gitu. Jadi lama-kelamaan memang benar jadi pemalas yang profesional yang seperti Ibu bilang tadi itu. Ya udah nggak punya semangat, udah nggak punya greget lagi gitu untuk bekerja gitu loh Bu. Ya kalau libur itu kan wajar toh Pak, karena tubuh ini juga nggak boleh terlalu diforsir. Ya takutnya nanti kecapean malah sakit. Nanti yang repot juga Ibu ya toh. Tapi yang nggak boleh itu memelihara rasa malas yang berkepanjangan. Ya toh. Akibatnya kan rumah tangga juga nggak harmonis Pak. Gak harmonis? Iyalah. Kok bisa kayak gitu? Iyalah Pak, tadi kan Ibu udah cerita. Temen Ibu itu loh yang suaminya angin-anginan. Kalau kerja, ya pada akhirnya semua tanggung jawab kan diambil alih istrinya. Padahal urusan rumah tangga masih dikerjakan istri. Temennya Ibu itu Pak, kalau pulang kerja harus masak dulu, nyuci baju, terus ngurus anak-anaknya juga. Ya kalau terus-terusan kayak gitu, ya sering berantem toh Pak akhirnya, ya toh? Iya, itu benar juga sih itu Bu. Nah iya. Karena ternyata malas itu tidak hanya merugikan diri sendiri Bu, tetapi juga bisa merugikan orang lain juga loh Bu. Ya memang betul sih Pak. Aduh syukurlah ya kalau istrinya itu penyabar. Kalau enggak, setiap hari, terjadi perang dunia terus, perang Baratayuda terus ya toh? Iya sih, tapi ada Bapak lihat keluarga yang seperti itu Bu. Istrinya bekerja, tapi suaminya di rumah saja. Tapi mereka kok rukun-rukun aja Bu ya? Ya mungkin itu istrinya yang pengertian Pak. Oh iya. Mungkin ya, istrinya itu gak mau ribut. Oke. Tapi apa namanya juga manusia, ya kan pasti ada titik jenuh, titik lelah. Ya saat itulah mungkin terjadi sesuatu yang gak diharapkan, ya toh? Nah istri kadang ada yang sampai bunuh diri gara-gara suaminya malas, kerjanya cuma
maunya judi online, terus Iya. game online gitu tuh loh Pak. Iya, bener juga. Bapak itu pernah dengar seperti itu, Bu. Jadi tipe suami yang senang menghayal, mau jadi orang kaya gitu ya. Kemudian mau dapat duit dengan cara yang mudah. Padahal kalau judi online itu ya Bu ya, ya itu pasti yang menang bandarnya itu udah. Tapi kok masih aja ya ada yang suka ketipu gitu loh Bu. Nah itu karena memang di awal itu dirinya udah nggak mau bekerja keras, lebih seneng malas-malesan, maunya instan, kaya mendadak gitu. Iya. Ya tapi kan agama manapun nggak membenarkan umatnya bermalas-malasan toh Pak. Iya betul, justru Bu ya, kita ini diajarkan supaya bekerja dengan giat. Sepertinya ada nasihat itu Bu, untuk belajar pada semut ya. Oh Iya iya kan? ya, betul Pak. Ibu pernah dengar loh itu, kalau seorang pemalas itu harus belajar pada semut. Katanya meskipun nggak ada yang memimpin, tapi semut itu rajin loh mengumpulkan makanan. Iya betul, berarti memang salah satu sifat manusia yang dapat merusak adalah sifat malas itu ya Bu ya. Betul. Iya, itu sebabnya kita itu diperingatkan supaya jangan jadi orang malas Bu. Setuju Pak. Sifat malas itu adalah salah satu sifat perusak yang dimiliki oleh manusia. Iya, dan Ibu tahu daya rusaknya itu ternyata dimulai dari diri sendiri. Iya betul. Kemudian berimbas pada keluarga. Maunya makan yang enak. Kalau nggak ada marah-marah, banting piring. Benar Itulah. Pak. Sifat malas itu nggak hanya menghinggapi para pria, para suami. Ternyata wanita, kaum ibu itu loh juga banyak yang malas Pak. Oh ya, Iya. Bapak itu sebenarnya mau katakan itu sih tadi. Tapi Bapak kok nggak berani ya. Ntar ada yang tersinggung lagi. Kalau ibu mah nggak rajin banget, nggak malas juga lah Pak. Buktinya jam segini udah selesai semua. Nyuci baju, udah selesai masak, ya toh? Ya kalau itu ya Bapak akui sih, itu Ibu ini luar biasa. Tapi mungkin di luar sana ya Bu ya, ada juga itu loh Bu, kaum ibu yang malas ngurus rumah tangganya. Udah rumahnya berantakan, dapurnya kotor, bajunya numpuk gak dicuci-cuci. Wah banyak lah Bu. Ya itu Pak, bisa jadi masalah juga dalam rumah tangga. Ya bisa terjadi pertengkaran hanya gara-gara malas ngurus rumah tangga. Iya juga sih ya. Tapi Bu ya, intinya sifat malas itu gak baik deh pokoknya. Sifat malas itu akan menimbulkan masalah terutama di dalam rumah tangga, bagi yang berkeluarga. Tapi bagi yang single, menurut Bapak sih akan merusak masa depannya gitu loh Bu. Setuju Pak. Bapak tak mandi dulu aja lah. Bapak mau ketemuan dulu sama Pak Oti, nggak apa-apa deh. Semangat ini Bapak. Ibu mau cari keringat juga nih, mau bersihkan rumput. Sip, mantap. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.